Manhwa kali ini menceritakan tentang seorang gelandang jenius. Bukan karena kekuatan atau kecepatan, tapi karena visinya yang tajam dan umpannya yang tak terduga. Dalam tekanan, dia tetap tenang. Dalam kekacauan, dia membaca celah. Dan hanya dengan satu operan, dia bisa mengubah jalannya pertandingan. Ikuti ceritanya, dan lihat bagaimana kejeniusannya mengubah dunia sepak bola. Cerita ini dimulai saat sorotan kamera tertuju pada para pemain liga profesional yang sedang bersiap untuk sesi wawancara. Seorang reporter maju ke depan, mengulurkan mikrofon, lalu mengajukan satu pertanyaan yang sama kepada seorang pria yang hendak ke bus. Apakah ada pemain yang ingin kalian satu tim dengannya? Mereka ditanyai satu persatu. Seorang pria berambut hitam berdiri tegak, memikirkan pertanyaan yang baru saja diajukan, sambil menyentuhkan jari telunjuk ke dagu dan menatap kosong ke depan, seolah sedang menimbang jawabannya dengan sungguh-sungguh. Meski tiap pemain memiliki gaya dan sikap berbeda, jawaban yang mereka berikan ternyata tetap sama. Seorang pemain muda bicara langsung ke mikrofon. Pemain lain, mengenakan seragam biru dan merah, tersenyum sambil memberikan isyarat. Lalu pemain ketiga, mengenakan kaos hijau, menjawab tenang dan yakin. Wajah mereka berbeda, gaya bicara mereka pun tak sama, tapi nama yang disebut terus berulang tanpa ragu. Satu nama yang langsung menggema di tengah lautan penonton. Nama itu memenuhi seluruh stadion. Seakan tak ada nama lain yang patut disebut. Song Yoo-jun. Sejak dulu, hidup Song Yoo-jun selalu berputar di sekitar sepak bola. Saat masih bayi, ia mengenakan hanbok cerah untuk merayakan tahun baru. Di hadapannya diletakkan berbagai benda, kuas, stetoskop, gulungan kawat. Namun matanya hanya tertuju pada satu hal. Ia mengulurkan tangan mungilnya, lalu menyebut satu suku kata pelan. Yang dipilihnya adalah bola sepak. Seketika itu juga, keluarga bersorak penuh sukacita. Tepuk tangan dan tawa riang memenuhi ruangan. Di bawah langit biru, bola bergulir tinggi. Ia berteriak dengan penuh semangat dan menendang keras. Bola melesat melewati penjaga gawang, lalu masuk ke dalam gawang tanpa ampun. Waktu duduk di bangku SD, semua orang menjulukinya anak ajaib sepak bola. Satu tendangan keras lagi, jaring gawang pun robek. Masuk SMP, julukannya berubah menjadi dewa sepak bola. Saat itu, ia merasa dirinya sudah hebat, tak tertandingi. Seleksi masuk tim sepak bola SMA Dongil pun segera dimulai. Barisan calon pemain berdiri tegap di tengah lapangan. Wajah mereka serius menatap ke depan. Sang pelatih mengamati satu persatu sambil membawa papan catatan di tangannya. Di antara kerumunan itu, seorang remaja berdiri diam, menyimpan tekadnya dalam hati. Ia ingin semua orang melihat kemampuannya, membuat semua terkejut, dan menjadikan dirinya sebagai pemain penting di tim sepak bola sekolah. Semangat membara terlihat jelas dari sorot matanya. Tiba-tiba, cahaya keemasan menyapu stadion saat sebuah tendangan keras menghantam jaring gawang seperti peluru meriam. Ia terdiam. Wajahnya menampilkan ekspresi tak percaya atas apa yang baru saja disaksikan. Dengan santai, Sun Hyung-min melangkah maju dan berkata ternyata bola itu masuk ke gawang juga. Sambil menggaruk belakang kepalanya, ia menambahkan bahwa meskipun sempat meleset sedikit, hasilnya tetap cukup bagus. Seorang asisten pelatih berlari dengan penuh semangat dan langsung melapor ke pelatih, menyebut nomor punggung 16, Sun Hyung-min. Sambil menyatakan bahwa semua aspek kemampuan fisiknya sangat sempurna. Ia menjelaskan bahwa kemampuan menembaknya luar biasa dan menyebutnya sebagai pemain jenius sejati. Itulah pertama kalinya ia merasakan arti kegagalan. Sun Hyung-min langsung dikerumuni banyak orang. Sementara ia hanya bisa berdiri sendirian, terpisah dari keramaian. Dalam hati, ia mulai bertanya, apakah Sun Hyung-min juga siswa baru tingkat pertama seperti dirinya? Tubuhnya sedikit gemetar, dan rahangnya mengeras karena gigi yang terkunci rapat. Namun di balik tekanan itu, senyuman tegas perlahan muncul di wajahnya. Ia tidak mau selamanya menjadi pemeran pendukung. Sejak hari itu, ia mulai memaksa diri untuk terus maju. Ia tidak pernah melewatkan satu hari pun dari jadwal latihan. Setiap pagi, ia melatih kelincahan dengan tangga koordinasi. Bahkan setelah sesi latihan resmi selesai, tubuhnya tetap basah oleh keringat di lapangan. Hujan maupun terik matahari tidak pernah menjadi alasan baginya untuk berhenti. Karena satu-satunya alasan ia bertahan adalah sepak bola. 6 bulan berlalu, dan pertandingan di lapangan sedang berlangsung sengit. Song Yoo-jun berlari menuju bola dengan pandangan tajam dan penuh fokus. Keringat menetes dari keningnya. Saat ini, ia berusia 17 tahun dan bermain sebagai gelandang. Begitu melihat celah, ia langsung melepaskan umpan. Di tengah teriakan keras, Sun Hyung-min gagal menerima bola, karena umpannya jauh dari jangkauan. Sementara bola berhasil direbut oleh pemain senior dari tim lawan. Pemain itu menghentikan bola dengan mudah, lalu tersenyum sinis seolah mengejek, dan berkata terima kasih untuk umpannya. Sun Hyung-min meluapkan amarah, memaki dengan keras karena umpan yang dianggap asal-asalan. Saat itu, Sun Hyung-min juga berusia 17 tahun dan bermain sebagai penyerang. Song Yoo-jun cepat-cepat berbalik, lalu berseru meminta maaf dengan suara lantang.
Namun ia tidak membiarkan penyesalan itu berlarut. Kakinya berhenti sejenak di tempat. Langkah-langkah berat mencetak jejak dalam di atas tanah. Menunjukkan tekad yang tak bisa dihapus. Ia sadar, kali ini harus turun tangan sendiri dan menghentikan lawan itu dengan kekuatan pribadi. Song Yujun kembali meledak ke depan. Tubuhnya bergerak cepat dipenuhi semangat yang tak bisa dibendung. Di sisi lain, seorang pemain dari tim merah terengah-engah. Napasnya berat, dan keringat mengucur deras seperti hujan. Pemain itu mengumpat dalam hati dan bertanya, bagaimana mungkin seseorang mampu berlari selama babak pertama tanpa kehilangan tenaga sedikit pun? Dalam benaknya, Song Yujun bukan sekadar pemain muda, tetapi seperti monster yang tak kenal lelah. Suara peluit memotong atmosfer panas di lapangan. Pertandingan babak pertama pun berakhir, memberi waktu bagi para pemain untuk beristirahat sejenak. Wasit mengumumkan waktu istirahat selama 15 menit sebelum babak kedua dimulai. Para pemain mulai berjalan meninggalkan lapangan, satu persatu dengan langkah berat. Song Yujun mengambil botol air dan meneguknya dalam-dalam. Lalu menghela napas panjang sambil berkomentar bahwa air ini terasa luar biasa enak. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Dari arah sisi lapangan, San Hyungmin melangkah cepat mendekatinya dan memanggil namanya dengan suara keras. Sorot matanya penuh emosi. Wajah Hyungmin menunjukkan kemarahan yang tak disembunyikan. Dan ia langsung menuntut penjelasan soal umpan kacau yang tadi diberikan. Song Yujun berusaha menenangkan situasi, meminta Hyungmin untuk tenang dulu agar bisa bicara baik-baik. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, tangan Hyungmin sudah mendarat keras di kepalanya. Ia memegangi kepala yang nyeri dan menjerit kesakitan. Sementara Hyungmin langsung memarahinya dengan suara tinggi, menyuruhnya untuk berhenti bersikap kekanak-kanakan dan mulai serius dalam latihan. Menurutnya, kemampuan mengoper bola harus dilatih sungguh-sungguh. Waktu yang dimiliki seharusnya digunakan untuk berlatih, bukan dipakai untuk bersantai atau tidur. Song Yujun menggertakkan gigi, tinjunya mengepal diam-diam, dan wajahnya menyimpan kemarahan yang tertahan. Dalam hati ia marah, karena justru orang itulah yang membuatnya berlatih sekeras ini. Namun suasana berubah saat ekspresi Hyungmin mendadak menjadi lebih serius. Dengan suara dalam dan mantap, ia mengingatkan sesuatu yang membuat tubuh Song Yujun mendadak kaku. Mereka hanya memiliki waktu 2 bulan tersisa. Sorot mata Hyungmin kini benar-benar fokus. Ia menyampaikan bahwa seleksi untuk tim nasional Piala Dunia U17 akan segera digelar. Jika ingin terpilih, tidak ada jalan lain selain melatih diri lebih keras dari sebelumnya. Piala Dunia U17, ajang resmi FIFA untuk pemain di bawah 17 tahun, adalah panggung internasional yang mempertemukan bakat muda dari seluruh dunia. Di sana, jika mampu tampil dengan baik, dunia akan memperhatikan dan mengenal nama mereka. Song Yujun menekan pelipisnya dengan jari, alisnya mengernyit, dan pikirannya mulai berat oleh tekanan yang tak bisa dihindari. Hanya membayangkan harus terus berlatih umpan sampai mati saja sudah membuat kepala Song Yujun terasa nyeri. Rasa pening mulai muncul, mengganggu pikirannya bahkan sebelum babak kedua dimulai. Peluit dari wasit memecah suasana, menandakan pertandingan akan kembali dimulai. Para pemain melangkah maju menuju lapangan, membawa semangat yang belum padam. Sebelum masuk ke tengah lapangan, San Hyungmin menepuk punggung Song Yujun dengan tegas dan mengingatkan agar jangan sampai melakukan kesalahan seperti tadi. Song Yujun hanya mengangguk cepat tanpa semangat, lalu menjawab seadanya. Namun Hyungmin tak puas. Ia menekankan kembali bahwa kali ini Song Yujun harus menghindari umpan jauh dan cukup melepaskan umpan pendek saja. Ia meminta agar Song benar-benar mengerti tugasnya di lapangan. Song Yujun menjawab cepat dengan nada jengkel, meminta Hyungmin berhenti mengomel karena ia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Namun saat kakinya baru saja hendak melangkah ke tengah lapangan, tiba-tiba rasa sakit yang tajam menghantam kepalanya. Song Yujun menutup bagian pelipis dengan tangan sambil meringis menahan nyeri. Tubuhnya terguncang, dan kesadarannya mulai memudar. Pandangan menjadi kabur. Pupil Song Yujun menyusut tajam dan dipenuhi garis darah. Dunia di hadapannya berputar cepat. San Hyungmin menoleh ke belakang sambil menunggu jawaban. Lalu bertanya dengan suara lantang, berusaha memastikan Song Yujun benar-benar mengerti. Namun tak ada satupun respons yang terdengar. Hyungmin langsung merasa ada yang tidak beres. Tatapan San Hyungmin berubah tajam, dan pupilnya menyusut karena panik. San Hyungmin segera berlari ke arah Song Yujun. Ia berteriak memanggil nama Song Yujun. Suaranya menggelegar di pinggir lapangan. Namun Song Yujun justru jatuh ke tanah. Tubuhnya tertekuk karena kesakitan. Rekan-rekan satu tim berlari mendekat dengan panik. Seseorang berteriak memanggil-manggil nama Song Yujun. Sementara yang lain berteriak ke arah pelatih untuk segera memanggil ambulans. Tubuh Song Yujun kejang di atas rumput. Matanya berputar hingga hanya putih yang tampak. Kesadarannya tenggelam dalam kegelapan tanpa batas. Di luar lapangan, senja menyelimuti atap rumah sakit. Di dalam ruang pemeriksaan, seorang dokter memegang hasil pemindaian dan menunjukkannya pada 2 orang tua yang berdiri di hadapannya. Di layar, terlihat gambar tengkorak kepala lengkap dengan detailnya. Dengan suara tenang, dokter menjelaskan kondisi Song Yujun. Diagnosisnya jelas, ia menderita buta warna. Song Yujun duduk diam di antara kedua orang tuanya. Tatapannya kosong dan wajahnya kaku.
Ayah Song Yujun menoleh ke arah dokter, lalu bertanya dengan nada tidak percaya. Apakah benar anaknya buta warna atau dokter salah melihat hasil? Dokter menjelaskan dengan tenang, menyampaikan bahwa mungkin Song Yujun sendiri yang paling memahami kondisinya. Pada saat itu, Song Yujun perlahan mengangkat kepala. Dunia yang ia lihat seharusnya penuh warna. Namun di matanya segalanya tampak hitam putih. Seluruh ruangan klinik berubah menjadi bayangan kelabu yang monoton dan suram. Dokter menggenggam kedua tangan seolah menyadari beban besar yang sedang ditanggung oleh remaja di hadapannya. Meski Song Yujun tidak sepenuhnya kehilangan penglihatan, dokter menyampaikan bahwa mulai sekarang penglihatannya akan memburuk secara drastis. Ia menambahkan bahwa Song Yujun sebaiknya banyak beristirahat di rumah dan menghindari segala aktivitas yang bisa memperparah beban pada matanya. Ibu Song Yujun menutup mulut dengan kedua tangan, berusaha sekuat tenaga menahan isak yang hampir pecah. Setetes keringat dingin mengalir pelan di sisi wajah Song Yujun. Sementara ia mencoba bicara dengan suara yang terdengar berat dan tertahan. Jadi aku, belum selesai perkataan Song Yujun. Dokter langsung menjawab, benar? Sambil menatapnya dengan pandangan tenang namun penuh pemahaman. Dengan sisa harapan yang hampir padam, Song Yujun bertanya pelan, nyaris berbisik, seolah menggantungkan segalanya pada jawaban itu. Apakah ia masih bisa bermain sepak bola? Dokter tak berkata apapun, hanya mengalihkan pandangan. Diamnya menyampaikan lebih banyak daripada kata-kata. Dan dalam sekejap, seluruh dunia milik Song Yujun seolah runtuh. Sang ibu tak lagi sanggup menahan tangis. Ia langsung memeluk putranya erat-erat, menangis dengan getir yang dalam. Di sisi lain, sang ayah berdiri membeku, sambil mengelus-elus pundak anaknya. Sementara wajahnya menyimpan kesedihan yang tak terucapkan. Sambil menahan kesedihan yang paling dalam, Song Yujun menggertakkan rahang. Giginya terkatup rapat menahan gejolak yang nyaris meledak. Dan ketika semuanya tak lagi bisa ditahan, teriakan putus asa akhirnya pecah, mengoyak keheningan. Air mata meluap deras, menerobos batas ketegaran yang selama ini dipaksakan. Ia mencengkeram dadanya erat, seolah ingin mencabut paksa luka yang terasa mengoyak dari dalam. 15 tahun berlalu. Malam menyelimuti kota yang padat dan penuh hiruk-pikuk. Orang-orang lalu lalang di jalanan, dikejar waktu dan rutinitas. Di sebuah restoran yang hangat dan elegan, tawa dan suara percakapan memenuhi ruangan. Di salah satu meja, seorang pria berseru penuh semangat saat membagikan kabar besar. Matanya berbinar karena antusias. Bagi dirinya, kehadiran tenaga medis baru ke dalam tim adalah sesuatu yang luar biasa. Impian yang selama ini hanya bisa dimiliki para penggemar dalam angan-angan. Namun di kursi seberang, Song Yujun hanya mengangkat gelas anggur dan meneguknya perlahan sampai habis. Ia tersenyum kecil, lalu menjawab dengan nada tenang bahwa kabar sebesar itu rasanya tak ada kaitannya dengan dirinya yang kini hanya seorang pegawai biasa di kantor. Sun Hyungmin terdiam sejenak sebelum menghela napas. Kemudian berkata tak menyangka bahwa ia pernah bermain sepak bola bersama orang seperti Song Yujun. Song Yujun menoleh ke arahnya, lalu menanggapi dengan senyuman yang tak terlalu terlihat hangat. Menurutnya, Sun Hyungmin sudah memilih dirinya menjadi teman. Sekarang tinggal nikmati saja pertemanan mereka itu. Dari televisi yang tergantung di sudut ruangan, suara komentator membahana, membakar suasana. Ia berhasil melewati bat terakhir, tembakan kaki kiri yang luar biasa. Dan gol, hat-trick untuk Sun Hyungmin. Komentar berikutnya menyusul, menggetarkan hati siapapun yang menyaksikannya. Ia adalah pemain Korea Selatan. Kini ia menjadi kapten Tottenham Hotspur. Kita semua bangga padanya. Di layar nampak senyum bangga terpancar jelas dari wajah Sun Hyungmin saat cuplikan pertandingan musim lalu ditayangkan. Momen itu masih terasa segar di ingatan. Masih memperhatikan layar televisi, Yujun berseloroh penuh percaya diri. Andai saat itu aku yang main, 5 gol pasti sudah tercipta. Sambil meneguk minumannya, Hyungmin menjawab bahwa wajah Yujun saja sudah cukup jadi kartu merah. Belum sempat cetak gol, sudah kena usir dari lapangan. Sementara itu, senyum tipis bernuansa nostalgia muncul di wajah Song Yujun. Ia tahu betul bahwa Hyungmin memang bukan pemain biasa. Sejak tampil di Piala Dunia U17, dunia mulai meliriknya. Yujun dalam hati mengakui, ia memang istimewa. Tapi aku tak pernah menyangka ia bisa menembus klub sebesar Tottenham dan bahkan diangkat menjadi kapten. Namun Yujun tetap diam, memilih mendengarkan dengan tenang. Sorot matanya yang dulu penuh semangat kini tampak meredup. Andai saja penyakit itu tak pernah datang. Yujun meletakkan gelas perlahan sambil bertanya. Menurut pendapat Hyungmin jika dia terus bermain bola, akan sejauh mana prestasinya? Sambil matanya melihat ke layar televisi yang memperlihatkan saat-saat Sun Hyungmin memegang trofi. Hyungmin tak langsung menjawab, ia hanya diam, menatap mata Yujun dalam-dalam. Lalu bertanya balik dengan suara berat apakah Yujun masih menyimpan penyesalan. Yujun tersenyum tipis, senyuman yang lebih pahit daripada tangis. Menurutnya, mungkin jika bisa mendengar jawaban itu langsung dari Hyungmin, ia akan bisa benar-benar melepaskan semua yang masih membebaninya. Tanpa banyak bicara, Hyungmin menarik napas dalam, lalu mengangkat gelas anggur dan menghabiskan isinya dalam satu tegukan. Melihat itu,
Yujun langsung berseru dengan nada protes, mengingatkan bahwa itu adalah gelas miliknya. Namun tiba-tiba, Hyungmin membanting gelas ke meja dan berseru dengan suara menggelegar, memanggil nama Yujun dengan penuh emosi. Bagi Hyungmin, Yujun adalah gelandang tengah yang hebat. Kekuatan fisiknya yang luar biasa dan semangat juangnya yang tak pernah padam adalah bakat sejati yang jarang dimiliki pemain lain. Menurut Hyungmin, jika saja Yujun tetap bermain, ia pasti sudah menjadi pemain inti di Liga Korea. Namun Yujun hanya mengangkat tangan sambil tersenyum santai, lalu berkata bahwa Hyungmin memandang dirinya terlalu tinggi karena pengaruh pertemanan. Hyungmin menanggapi dengan nada tegas, ia tidak sedang bercanda, karena semua itu ia katakan dengan pandangan yang objektif. Bagi Hyungmin, jika Yujun jago dalam dribbling atau passing, maka menurutnya, menjadi pemain kelas dunia bukanlah hal yang mustahil bagi Yujun. Yujun justru terlihat bingung. Lalu bertanya maksud perkataan Hyungmin barusan bahwa dia adalah gelandang yang jelek di dribbling dan passing, dan dirinya bukan termasuk kelas dunia tetapi kelas bodoh akut? Hyungmin tersenyum bangga, merasa puas dengan reaksi cepat dari sahabatnya. Ia menyindir, menyebut Yujun sudah sadar diri juga. Namun Yujun langsung mengangkat garpu dengan penuh emosi, berteriak bahwa ia akan membalas perbuatan Hyungmin dengan kemarahan. Walau nada itu lebih terdengar seperti lelucon antara dua sahabat lama. Hyungmin menyandarkan punggung ke dinding, sambil tertawa lepas. Dalam suaranya terselip sedikit penyesalan saat ia mengenang masa lalu. Baginya, saat-saat ketika mereka masih bermain bola bersama adalah masa paling indah dalam hidup mereka. Yujun mengambil gelas anggurnya dan mengangkatnya perlahan. Ia mengangguk pelan, mengakui perasaan yang sama. Ia juga merindukan masa-masa itu. Kemudian ia melanjutkan, mencoba mengingat kembali kejadian lama yang selalu membuat mereka tertawa. Ia bertanya apakah Hyungmin masih ingat kejadian di ruang ganti saat itu. Namun sebelum kalimatnya selesai, Hyungmin ternyata sudah tertidur karena mabuk. Napasnya terdengar teratur dengan dengkuran pelan yang mengisi keheningan ruangan. Meski dalam kondisi separuh sadar, mulutnya masih terus bergumam bahwa ia dulu pernah meminta kepada pelatih supaya Yujun bisa bermain bola lagi. Malam sudah larut saat Song Yujun membantu San Hyungmin yang mabuk keluar dari restoran. Sebuah mobil berhenti tepat di depan mereka. Song Yujun tersenyum kepada sopir yang turun dari kemudi. Merasa kedatangan itu sangat tepat waktu. Ia segera membimbing Hyungmin masuk ke kursi belakang. Lalu berpesan agar manajer menjaga Hyungmin baik-baik. Manajer membalas dengan senyum tulus. Berterima kasih karena Yujun telah menjaga Hyungmin. Mobil pun perlahan melaju pergi. Song Yujun berdiri diam, memandangi punggung mobil yang menjauh sambil mengepalkan tangannya. Ia bergumam pelan. Andai saja Hyungmin tadi hanya minum cola. Perkataan Hyungmin terus terngiang di benaknya, bahwa jika ia menggiring bola atau mengoper, semua bisa dilakukan dengan baik. Menjadi pemain kelas dunia bukanlah mimpi yang mustahil. Yujun mengacak rambutnya sendiri dengan kesal. Semua ini hanya menambah beban penyesalan yang tak kunjung selesai. Tiba-tiba hujan turun. Udara malam berubah dingin, membuatnya sedikit menggigil. Ia mengeluh heran, karena perakiraan cuaca tak menyebutkan hujan malam ini. Kilatan petir menyambar langit, dan Yujun sontak menjerit kaget sambil menutupi matanya dengan tangan. Jika saja ia tidak sakit, jika bisa melihat warna, jika bisa membedakan seragam pemain. Jika dunia yang terlihat tak lagi samar, melainkan jelas dan terang. Mungkinkah ia bisa melangkah lebih jauh? Jika tak pernah menyerah pada sepak bola, akankah hidupnya kini berbeda? Ia tenggelam dalam pikiran itu, tak menyadari bahaya yang mendekat. Suara rem mendecit membelah hujan malam. Sebuah truk lepas kendali melaju kencang ke arahnya. Yujun mendongak, terkejut. Truk itu tak mampu berhenti tepat waktu, menabrak Yujun dengan keras hingga tubuhnya terlempar jauh, terhempas ke jalan yang basah oleh hujan. Hujan yang dingin bercampur darah hangat, mengalir di bawah tubuhnya yang tergeletak. Kesadaran perlahan memudar. Apakah hidupnya berakhir di sini? Apakah ini kematian? Namun bahkan di ambang batas itu, yang terlintas hanyalah sepak bola. Sekali lagi. Hanya sekali lagi. Asalkan bisa kembali ke lapangan, walau cuma sekali saja. Cahaya biru menyilaukan menyelimuti tubuh Song Yujun. Di tengah gelap, suara lembut namun mendesak terdengar dekat telinga, mencoba membangunkannya. Teriakan panik datang dari segala arah. Rekan-rekan tim berlarian mendekat, mengelilinginya sambil memanggil namanya. Berharap ia segera membuka mata. Song Yujun perlahan membuka mata. Pandangannya masih kosong. Ia menoleh ke kanan dan kiri, belum memahami sepenuhnya di mana dirinya berada. Lalu ia mendongak ke atas. Langit biru membentang jelas di hadapannya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, warna itu terlihat nyata. Ia bisa melihat langit berwarna biru. Di hadapannya, sosok San Hyungmin muncul dengan wajah cemas. Ia menanyakan apakah Yujun baik-baik saja. Dengan raut bingung, Yujun balik bertanya pada Hyungmin kenapa penampilannya seperti anak SMA. Hyungmin tampak kebingungan dengan pertanyaan itu dan menjelaskan bahwa Yujun tadi sempat pingsan. Mendengar itu, Yujun terkejut dan balik bertanya, apa maksudnya ia pingsan? Yang ia ingat, ia tertabrak truk dan tubuhnya terpental ke jalan.
Tatapan Yujun tiba-tiba tertuju pada seragam yang dikenakan Hyongmin. Logo tim sepak bola SMA Dongil. Seragam itu adalah seragam tim yang dulu begitu ia banggakan. Ia menoleh ke sekeliling, menatap lapangan sekolah yang dulu menjadi tempatnya berlari, berlatih, dan menggantungkan semua mimpi. Segalanya tampak nyata. Terlalu nyata untuk disebut mimpi, namun terasa terlalu mustahil untuk bisa dipercaya. Perlahan ia mencubit pipinya sendiri, berharap rasa sakit dapat memberi penjelasan atas semua ini. Namun yang muncul justru hanya senyum getir di wajahnya. Mungkinkah waktu benar-benar berputar kembali? Dari kejauhan, suara peluit panjang terdengar jelas, memecah lamunan. Sang wasit memanggil kedua tim untuk kembali ke lapangan. Dongil bersiap, babak kedua akan segera dimulai. San Hyongmin langsung berdiri. Ia berkata akan memberitahu pelatih bahwa Yujun belum bisa bermain, dan menyarankan agar Yujun istirahat saja untuk hari ini. Tiba-tiba tangan Hyongmin dicengkram oleh Yujun. Tatapannya yakin sambil berkata bahwa ia ingin main sepak bola. Ia tersenyum lebar, meski belum sepenuhnya paham apakah ini mimpi atau kenyataan. Satu hal sudah jelas, selama masih bisa bermain, ia akan bermain. Peluit babak kedua terdengar, kakinya menginjak bola dengan mantap. Sudah lama ia tidak menyentuh bola seperti ini, rasanya nyata, bahkan warna lapangan terlihat jelas. Tapi saat masih diam di tempat, beberapa pemain lawan mulai mendekat. Salah satu rekannya berteriak. Heran melihatnya hanya berdiri di tengah lapangan tanpa bergerak. Yujun tersenyum kecil, sedikit menertawakan dirinya sendiri. Mungkin ia mulai terlalu larut dalam emosi. Ia kembali menapak bola dengan mantap, lalu berkata dalam hati, "Baiklah, ayo mulai." Bola mulai digerakkan. Seorang pemain lawan berlari cepat mendekat. Tapi kali ini tubuh Yujun terasa berbeda, penuh tenaga. Tak seperti saat usianya 30-an yang terasa begitu lemah. Lawan mencoba merebut bola sambil berteriak, "Pikir kamu bisa kemana?" Gerak Yujun terhenti sesaat, jalurnya tertutup. Ia harus mencari celah lain. Di tengah kebuntuan, terdengar suara memanggil dari sisi lapangan. Nama Yujun disebut. Saat menoleh, ia melihat seorang rekan tim mengulurkan tangan. Itu Zhuchan. Yang Zhuchan, sudah lama tidak bertemu. Tapi tak ada waktu untuk nostalgia. Ini saat yang tepat untuk mengoper. Yujun menghentikan bola, lalu menyiapkan operan. Kemudian ia memanggil rekannya dengan penuh semangat. "Tangkap Yang Zhuchan." Tepat saat Yujun hendak mengoper bola, kilatan cahaya keemasan menyilaukan matanya. Pandangannya berguncang ringan, dan kebingungan pun muncul. Di kejauhan, tampak sebuah tempat yang bersinar terang, diselimuti kilau emas yang aneh dan mencolok. Dalam hati, Yujun bertanya, "Tempat apa itu? Kenapa bercahaya seperti itu? Apakah ini efek dari gangguan mata? Atau justru penyakit baru?" Ia tak benar-benar tahu apa arti cahaya itu. Tapi, ada dorongan aneh dalam diri yang membuatnya yakin, bola harus dikirim ke arah sana. Tanpa ragu, ia mengayunkan kakinya dan mengoper bola lurus menuju cahaya emas itu. Dari sisi lain lapangan, terdengar teriakan keras. Yang Zhuchan berteriak marah, tidak percaya dengan apa yang dilakukan Yujun. Zhuchan menggerutu keras karena bola dioper ke arah yang ngaco, merasa tak ada siapapun di sana yang bisa menerimanya. Namun tak lama kemudian, San Hyongmin justru muncul di posisi itu dan tanpa ragu menyambut bola yang menggelinding ke arahnya. Ia menghentikannya dengan sempurna, lalu melepaskan tembakan kuat yang langsung mengarah ke gawang. Song Yujun hanya bisa terpaku. Saat menyadari Hyongmin sudah ada di sana, bola sudah lebih dulu dilepas dan melesat seperti kilat ke arah jala lawan. Ketika bola menembus gawang dan gol tercipta, seluruh lapangan bergemuruh. Suara sorakan dari rekan-rekan satu tim membahana, memuji ketajaman Hyongmin yang mampu menyelesaikan peluang dengan sangat luar biasa. Yujun tersenyum, bukan karena kehebatan Hyongmin semata, melainkan karena dirinya merasa kembali terhubung dengan sesuatu yang dulu sangat berarti. Di benaknya, kilasan masa lalu mulai bermunculan. Ia melihat kembali bayangan tubuhnya yang dulu terjatuh di tengah lapangan. Dirinya yang duduk dengan cemas di ruang periksa. Ibunya yang sedang menangis sambil memeluk erat dan ayahnya yang sedang mengelus-elus pundaknya. Dirinya yang terus berlatih sendirian dalam senyap saat semua orang sudah pulang. Dan saat ia memegang bola yang dijaga ketat oleh lawannya. Yujun kembali sadar dari lamunannya. Kegembiraan tak bisa disembunyikan. Ia bersorak pelan. Lalu tubuhnya langsung disambut oleh rekan-rekan satu tim yang berlari menghampiri. Mereka memeluk dan menepuknya dengan penuh semangat. Dan di tengah pelukan itu, air mata mulai mengalir perlahan dari sudut matanya. Tangisnya bukan karena sedih, melainkan karena kelegaan yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Ia tenggelam dalam suasana kemenangan yang hangat, dikelilingi tawa dan pelukan. Seakan dunia yang sempat ia tinggalkan kini menyambutnya kembali. Dan meskipun saat itu ia belum sepenuhnya memahami arti dari cahaya emas yang tadi sempat muncul, dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa peristiwa itu akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Peluit panjang dari wasit menjadi penanda berakhirnya pertandingan uji coba antara SMA Dongil dan SMA Shusin. Kedua tim segera membentuk barisan dan membungkuk sebagai bentuk penghormatan satu sama lain, lalu menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras masing-masing. Skor akhir tercatat jelas.
Dongil menang dengan 2 gol tanpa balas. Lapangan mulai kosong perlahan. Para pemain meninggalkan tempat dalam kelompok kecil. Beberapa saling mengajak pergi ke warnet. Sementara yang lain memilih pulang lebih dulu karena kelelahan. Suara tawa dan salam perpisahan terdengar ringan. Seolah semua beban sirna bersama semangat pertandingan. Namun Yujun tetap duduk di pinggir lapangan. Tidak ikut bersama yang lain. Ia menatap kosong ke arah rumput. Saat sedang menenangkan napasnya, tubuh Yujun tiba-tiba bergetar hebat. Perlahan, ia mengangkat kepala dan menatap kedua tangannya dengan mata yang berbinar. Dengan suara penuh emosi, ia berkata bahwa impiannya untuk bermain sepak bola akhirnya terwujud. Sambil terus memandangi tangannya yang masih gemetar, Yujun mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini nyata. Bahwa ia benar-benar kembali ke masa lalu. Ia tersenyum kecil, lalu menggenggam erat tangannya. Seolah ingin mengabadikan momen itu dalam ingatan. Di dalam hatinya, hanya ada satu tekad, mulai sekarang, ia akan terus bermain sepak bola. Sun Hyungmin berjalan mendekat dan bertanya dengan nada penasaran. Mengapa Song Yujun duduk menyendiri sambil tersenyum seperti itu? Song Yujun hanya menatapnya, lalu menyebut nama Sun Hyungmin dengan pelan. Song Yujun menggoda, mengatakan kalau sepertinya suasana hati abang sedang sangat baik. Namun Sun Hyungmin menimpali dengan suara sedikit kesal. Sambil berkata abang palalu peang. Lalu mencabut tusuk gigi dari mulutnya dan berkata bahwa untuk kali ini, ia akan memaafkan Song Yujun karena umpan tadi memang layak dihargai. Sun Hyungmin mengaku tidak menyangka bisa menerima bola tepat di posisi itu, dan masih heran bagaimana Song Yujun bisa melihat keberadaannya. Pertanyaan itu membuat Song Yujun terdiam. Pikirannya kembali ke momen saat ia melihat cahaya emas yang memancar seperti pilar dari kejauhan. Sejak saat itu, cahaya tersebut belum pernah muncul lagi. Song Yujun masih belum tahu pasti apa sebenarnya makna cahaya itu. Namun kini bukan saatnya mencari jawaban. Song Yujun tersenyum dengan percaya diri dan menjawab ringan, menyiratkan bahwa kemampuan yang ia miliki baru saja mulai muncul. Sun Hyungmin mengangguk lega. Ia merasa tenang mendengar pernyataan itu, lalu melangkah pergi melewati Yujun. Yujun yang masih terduduk bertanya pada Hyungmin, mau pergi kemana si bocah nakal ini? Sun Hyungmin memanggul tasnya dan mengatakan akan langsung pulang. Sebelum pergi, ia mengingatkan Song Yujun bahwa latihan masih akan berlangsung besok, jadi sebaiknya ia juga segera beristirahat. Song Yujun hanya diam, tidak menjawab apa-apa. Setelah itu, ia berjalan sendirian di jalanan yang sepi menuju rumah. Langkahnya pelan namun pasti, hingga akhirnya menemukan jalur yang membawanya kembali ke tempat tinggal lamanya. Di depan pintu apartemen, Song Yujun berhenti sejenak. Tangannya terulur untuk menekan tombol sandi. Ia mencoba mengingat sesuatu yang terasa akrab dan menebak. Mungkin kata sandinya masih tanggal lahirnya. Saat bunyi klik terdengar, pintu terbuka perlahan dan ia melangkah masuk. Ucapan singkat terlontar dari mulutnya sambil menatap sekeliling ruangan. Ia tertegun saat menyadari interior rumahnya persis seperti dulu. Dari dapur, terdengar suara yang amat ia kenali memanggil namanya dengan hangat. Ia terpaku. Itu suara ibunya. Sedang memotong buah sambil menyuruh Yujun untuk bersiap makan malam. Wajah perempuan itu tampak muda dan bersinar, seperti potret masa lalu yang hidup kembali. Di ruang makan, ayahnya sedang membaca koran. Yujun menyapa dengan senyum. Sang ayah menurunkan koran dan menatapnya aneh. Lalu bertanya kenapa ia mendadak begitu sopan. Yujun hanya tertawa kecil. Dan saat itu, ia benar-benar sadar, ia telah kembali. Song Yujun segera menyadari bahwa ucapannya terdengar aneh. Ia tertawa kecil dan berkata bahwa itu hanyalah kebiasaan yang terbentuk saat sudah dewasa. Ibunya menanggapi dengan senyum lembut, mencoba mencairkan suasana. Katanya, Yujun sekarang hanya ingin bicara dengan bahasa yang sopan. Ayahnya menimpali dengan nada menggoda, menyebutkan bahwa seumur hidup, belum pernah sekalipun anaknya itu berbicara seperti itu. Tak lama, ibunya membawa sup kimchi yang masih mengepul hangat ke meja makan. Dengan suara lembut, ia menyuruh mereka segera makan. Sudah lama sejak Yujun hidup sendirian. Dan selama itu pula, ia tidak pernah lagi merasakan lauk buatan tangan ibunya. Ia menunduk sedikit, lalu berucap pelan dengan penuh rasa syukur. Kali ini, ia ingin mulai dengan sup kimchi buatan ibu. Perlahan, ia menyendok kuahnya dan memasukkan sesendok ke dalam mulut. Tanpa banyak ekspresi, ia mengunyah diam-diam, seolah menahan gejolak emosi yang tak terlihat di wajahnya. Ibunya memang tidak pandai memasak, dan hal itu belum berubah sejak dulu. Masa lalu dan masa sekarang terasa sama saja dalam hal itu. Di tengah makan malam, ayahnya menatap Yujun dan bertanya dengan nada serius. Apa yang sudah dikatakannya dulu? Apa yang sedang dipikirkan Yujun sekarang? Yujun terdiam sebentar. Ayahnya kemudian mengambil sepotong lauk dan menegaskan bahwa ia sudah menyuruh Yujun untuk berhenti bermain sepak bola. Ucapan itu membuat Yujun tertegun. Ia langsung teringat akan masa lalu. Saat itu, sang ayah ingin ia berhenti mengejar sepak bola dan mulai fokus belajar. Dalam kehidupan sebelumnya, Yujun memang akhirnya menyerah karena sakit, lalu memilih jalur akademis, dan pada akhirnya mewarisi perusahaan milik ayahnya. Mendengar ucapan itu sekarang, Yujun tahu persis maksud ayahnya. Jika ini adalah masa lalu yang dulu, mungkin ia akan menjawab dengan ragu dan berkata akan memikirkannya.
Tapi sekarang, ia bisa melihat warna dengan jelas. Tubuhnya juga sehat dan kuat. Yujun meletakkan sumpit ke meja. Tatapannya tajam, penuh keyakinan. Ia menyatakan keputusan yang tak tergoyahkan. Ia akan terus bermain sepak bola. Wajahnya memancarkan senyum penuh tekad. Ia meminta maaf pada ayahnya. Namun untuk hidup yang dimilikinya sekarang, ia memilih untuk mendedikasikannya pada sepak bola. Keesokan harinya, pelatih berdiri di tepi lapangan dan mengumumkan bahwa hari ini akan diadakan pertandingan simulasi. Semua pemain akan dibagi dalam 2 tim, satu mengenakan rompi merah, satu lagi rompi hijau. Sun Hyungmin berjalan santai mendekati Yujun. Dengan nada bercanda, ia menawari diri untuk menggendong Yujun kalau perlu. Song Yujun membalas dengan senyum santai, lalu menggoda Hyungmin dengan menyebutnya seperti kereta lambat. Hyungmin hanya tertawa, lalu menantangnya dengan penuh semangat. Jika umpanmu sebagus kemarin, aku akan membawamu terbang seperti kereta cepat. Pikiran Yujun langsung melayang pada cahaya emas yang sempat ia lihat. Pilar cahaya misterius itu, apakah akan muncul lagi hari ini? Peluit pertandingan berbunyi. Laga dimulai. Bola mengalir ke arah Yujun. Ia menghentikannya dengan mantap, lalu menatap sekeliling dengan penuh konsentrasi. Masih belum ada tanda-tanda cahaya itu. Ia bertanya dalam hati, mungkinkah apa yang terjadi kemarin hanyalah ilusi? Untuk saat ini, lebih baik fokus mengalirkan bola. Ia mengoper ke rekan satu tim di dekatnya. Bola bergerak dari kaki ke kaki, saling bertukar umpan beberapa kali. Saat celah terbuka, Zuchan berlari ke depan menghindari penjagaan ketat pemain lawan. Kemudian, Hyungmin mengirimkan umpan lambung panjang ke depan. Bola itu melayang indah, membentuk lengkungan sempurna di udara, lalu mendarat tepat di dada Zuchan. Dengan percaya diri, Zuchan menahan bola, lalu menyombongkan diri. Umpannya sempurna. Jika bola sudah ada di kaki yang Zuchan, tinggal tunggu saja golnya. Ia melaju ke depan, mengarahkan bola ke gawang. Tapi Park Jeong-su langsung datang dari arah berlawanan, mencoba menghentikannya dengan tegas. Zuchan tersenyum sambil berkata apa Jeong-su tidak sanggup melihat ia akan berhasil mencetak gol? Namun Jeong-su hanya tersenyum tipis dengan nada meremehkan. Sambil berkata bahkan pemain nasional U17 pun tidak mampu melewati dirinya. Zuchan mencoba menerobos, tapi tetap gagal. Jeong-su menghadang dengan kokoh. Akhirnya Zuchan memutuskan mengembalikan bola ke Yujun. Kini bola kembali di kaki Yujun, tapi tekanan dari lawan cukup kuat. Ia menarik napas dan mencoba menenangkan diri. Lebih baik jangan terburu-buru, kuasai bola dulu, lalu cari peluang. Namun saat ia mulai mengangkat kepala, tiba-tiba cahaya emas kembali muncul. Matanya terbelalak. Pilar cahaya itu kembali bersinar terang di tengah lapangan. Ia tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Pilar cahaya keemasan kali ini, ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Song Yujun mulai bertanya dalam hati, apakah ia bisa mengumpan bola tepat ke sana? Namun meski berhasil, apakah Henmin bisa mencetak gol seperti yang terjadi tadi? Ia kembali meragukan langkahnya, tapi pikirannya menantang. Bagaimana bisa tahu tanpa mencobanya? Maka, tanpa ragu lagi, bola langsung disepak menuju pilar cahaya keemasan. Dalam diam, Song Yujun berharap keras agar bola itu masuk. Bola melayang di udara dan membentuk jejak emas yang memukau. Para pemain berlari dengan kecepatan tinggi mengejar bola yang melintasi lapangan. Sambil tersenyum, Yujun berteriak kepada Hyungmin, memberitahu bahwa operan itu ditujukan padanya dan berharap bisa diterima dengan baik. Namun, bola memantul tak terduga di tanah, sehingga sulit dikendalikan oleh para pemain. Sun Hyungmin menerjang ke depan sambil meneriakkan aba-aba, lalu langsung melepaskan tembakan keras. Namun bola berhasil dihentikan oleh kiper lawan. Hyungmin berteriak frustrasi dan mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di pinggir lapangan, para pemain yang menyaksikan hanya bisa menghela napas kecewa. Beberapa dari mereka berbisik pelan, menyayangkan kegagalan itu. Namun, saat melihat bagaimana Hyungmin menembak untuk pertama kalinya, Song Yujun justru tersenyum. Tiba-tiba segalanya terasa lebih jelas baginya. Ia akhirnya memahami arti sebenarnya dari pilar cahaya keemasan yang terus muncul itu. Cahaya matahari menyinari seluruh lapangan, begitu menyilaukan hingga terasa membakar. Di pinggir lapangan terlihat mesin pembuat garis lapangan. Alat yang terlihat sederhana namun sangat penting kegunaannya. Air dingin menetes dari keran yang dibiarkan terbuka. Sementara itu, pertandingan semakin memanas. Seorang pemain berompi hijau mencengkeram bahu lawan. Lalu keduanya terlibat perebutan sengit. Bola terlepas dan menggelinding liar menuju area kosong yang tak terjaga. Suara teriakan terdengar, menyuruh agar bola segera dikejar. Tatapan mata Song Yujun tertuju pada bola dengan penuh ketajaman dan fokus. Ia melesat maju, menyentuh bola ringan dengan ujung sepatu dan menghentikan dengan stabil di kakinya. Lalu ia mengangkat kepala dan mengamati seluruh lapangan dengan tenang. Dalam benaknya, bola yang tadi hampir masuk terasa seperti petunjuk. Ia mulai menyadari sesuatu. Jika bola berhasil diarahkan tepat ke dalam area emas itu, Hyungmin bisa mencetak gol. Dan pada saat itulah, pemahaman itu muncul begitu saja. Song Yujun akhirnya benar-benar mengerti rahasia di balik munculnya area emas.
Langkah pertama adalah area emas itu sendiri. Area itu hanya muncul saat bola berada dalam penguasaan dirinya. Sementara itu, salah seorang pemain belakang lawan berteriak kepada temannya untuk menghentikan laju Hyungmin yang sedang menuju daerah pertahanan mereka. Langkah kedua. Itulah yang terlintas di benak Song Yujun saat sebuah pilar cahaya keemasan menjulang tinggi menembus langit dari tengah lapangan. Ia mulai memahami bahwa saat ada peluang mencetak gol, area itu akan muncul dengan sendirinya. Dengan satu tendangan yang tepat, bola diumpankan langsung ke arah cahaya. Bola meluncur lurus menembus udara, menuju ke tempat yang dituju. Dan langkah ketiga, ketika akhirnya bola memasuki area itu, Hyungmin datang berlari tepat waktu, menyatu dengan cahaya yang bersinar terang. Ia menerima umpan itu dengan mantap. Dalam keterkejutan dan kekaguman ia berseru dalam hati. Umpan mematikan itu sungguh luar biasa dan sulit dipercaya. Sebuah senyuman perlahan muncul di sudut bibirnya. Tanpa ragu sedikit pun, ia langsung menerobos maju dan menendang bola itu dengan sangat keras. Bola berubah menjadi pancaran cahaya, membelah udara, melesat kencang menuju gawang, dan menembus jaring tanpa bisa dihentikan. Hyungmin mengepalkan kedua tangannya sambil berteriak gembira. Sementara rekan-rekan setimnya berhamburan mendekat dengan penuh semangat. Pujian terlontar. Tembakan jarak jauh itu benar-benar luar biasa. Dari kejauhan, Song Yujun berdiri diam, hanya menatap kerumunan yang bersorak merayakan gol. Perlahan ia mengepalkan tangan, merasakan kekuatan yang baru saja ia gunakan. Dengan kemampuan ini, ia yakin tak ada yang bisa menghentikannya. Wajahnya memancarkan kepuasan yang sulit disembunyikan. Lalu ia tertawa pelan dengan nada rendah, menyiratkan keyakinan penuh dalam dirinya. Sementara itu, dari balik jendela gedung sekolah, seorang pria berjas berdiri dia menatap ke arah lapangan dengan tatapan yang tak bisa ditebak. Ia memperhatikan dengan saksama saat Hyungmin mulai bergerak. Umpan mematikan yang dilepaskan tadi terasa begitu tepat, seolah waktunya benar-benar sudah dihitung dengan cermat. Ia menyaksikan sendiri bagaimana keputusan itu diambil tanpa ragu sedikit pun. Sambil mengangkat gelas kertas, pria itu menyesap minumannya perlahan. Pelatih tim nasional U17, Lee Jungwan, menatap ke arah lapangan dengan senyum kecil yang menyiratkan minat yang tumbuh dalam dirinya. Ia mulai berpikir, ternyata di tempat ini ada seorang anak yang cukup menarik perhatiannya, dan mungkin sudah saatnya memberi perhatian lebih. Pertandingan uji coba di SMA Dongil pun resmi berakhir. Tim merah keluar sebagai pemenang mutlak, mencetak 5 gol tanpa balas. Namun yang menjadi sorotan bukan hanya hasil telak itu, melainkan kejutan tak terduga yang muncul dari pemain yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. MVP pertandingan hari itu jatuh pada Song Yujun, sang pengumpan tajam yang menciptakan momen penentu. Sore mulai meredup saat mereka berdiri di depan sebuah kedai di pinggir jalan. Hyungmin memandangi Song Yujun dengan tatapan penuh curiga. Ia mempertanyakan apakah yang berdiri di depannya benar-benar Song Yujun. Karena kemampuan mengumpan yang ditunjukkan hari ini terasa jauh melampaui apa yang pernah ia lihat sebelumnya. Song Yujun hanya melirik sejenak, lalu balik bertanya apakah hal seperti itu memang perlu diucapkan langsung di depan orangnya sendiri. Sambil memegang hotdog berlumur saus tomat, Hyungmin melanjutkan ucapannya. Ia mengingatkan bahwa sejak dulu Yujun dikenal sebagai pemain serba bisa. Dan menurutnya, mustahil mengubah gaya bermain begitu drastis hanya dalam beberapa hari menjadi seorang pengumpan murni. Wajah Song Yujun memancarkan senyum kecil yang mengandung rasa geli. Ia bertanya dengan nada tenang, kalau begitu, apakah dirinya seharusnya tidak mengoper bola? Sambil posisi berlutut Hyungmin menjelaskan kalau cara mengumpan cantik itulah yang membuatnya tidak masuk akal. Dengan kedua tangan masih memegang makanan, Hyungmin menatapnya dengan ekspresi tulus yang tak bisa disembunyikan. Baginya, umpan seindah itu benar-benar di luar nalar. Ia mulai menyadari bahwa dari sudut pandang orang lain, semua ini memang terdengar tidak masuk akal. Dan seperti yang dikatakan Hyungmin, selama ini ia dikenal sebagai pemain serba bisa. Seseorang yang dituntut untuk berlari dari wilayah pertahanan sendiri hingga ke kotak penalti lawan dalam satu serangan panjang. Bertahan dan menyerang sekaligus tanpa kehilangan daya tahan. Itulah peran yang selama ini paling cocok dengannya. Karena posisi itu sangat mengandalkan kekuatan fisik, sesuatu yang menjadi keunggulannya. Namun tiba-tiba berubah menjadi pemain yang berfokus penuh pada mengatur serangan lewat umpan. Bahkan menurut penilaiannya sendiri, hal itu terdengar benar-benar konyol. Tiba-tiba, Hyungmin membuka suara dan memanggil nama Yujun dengan nada yang berbeda, membuat Song Yujun menoleh sambil menatapnya dengan bingung. Tanpa menunggu reaksi lebih lanjut, Hyungmin langsung melanjutkan. Ia memberitahu bahwa pelatih tim nasional U17 baru saja tiba di sekolah. Seketika, tubuh Song Yujun menegang. Nama itu muncul di benaknya dengan jelas, Lee Jungwan, pelatih tim nasional U17. Ia langsung teringat, di masa ini memang biasanya pelatih akan datang hampir setiap hari ke sekolah, hanya untuk memantau perkembangan Hyungmin secara langsung. Dan jika memang benar begitu, maka belum sempat menyelesaikan pikirannya, tangan Hyungmin tiba-tiba menepuk bahunya. Di wajahnya terpancar senyum penuh semangat. Dengan nada optimis, ia menyatakan harapan yang muncul di kepalanya. Jika ia bisa terus bermain seperti hari ini dan berhasil menarik perhatian pelatih,
maka ada kemungkinan mereka berdua bisa bergabung bersama ke tim nasional U17. Song Yujun terdiam. Pikirannya kosong sejenak. Nama itu kembali terngiang dalam benaknya. Tim nasional U17. Telinganya seakan masih dipenuhi gema teriakan penonton yang menyebut namanya berkali-kali. Penuh semangat, penuh harapan. Dan saat itulah ia membulatkan tekad. Dalam hatinya ia berkata tegas, bahwa dirinya harus terpilih. Keesokan harinya, di lapangan SMA Dongil, para pemain sudah mulai melakukan pemanasan. Hyungmin meregangkan pinggangnya dengan gerakan malas, lalu bertanya sambil melenturkan badannya. Ingin tahu apa rencana latihan hari ini. Sementara itu, Song Yujun tengah menekan kakinya ke tanah untuk peregangan, lalu menjawab dengan tenang bahwa hari ini adalah latihan dasar untuk fisik. Hyungmin menghela napas, lalu mengeluh sambil berdiri. Dari semua jenis latihan yang ada, latihan fisik dasar adalah yang paling membosankan menurutnya. Sambil menepuk-nepuk tanah dari bajunya dan bersiap untuk memulai, ia memberi isyarat agar mereka segera bergerak. Namun tiba-tiba perhatiannya teralih. Pandangan matanya tertuju pada sesuatu yang terasa janggal. Ia memperhatikan gerak-gerik pelatih, lalu bergumam dalam hati sebenarnya apa yang sedang dilakukan pelatih di sana. Pelatih membuka kedua tangannya lebar dan memberi isyarat untuk menghentikan sebuah bus yang mendekat. Kendaraan itu melambat, lalu berhenti dengan stabil dan perlahan membuka pintunya. Satu persatu, sekelompok pemain dengan seragam merah turun dari dalam bus. Mereka segera membentuk barisan rapi di tepi lapangan. Gerakan mereka tertib dan terorganisir. Hyungmin terbelalak kaget, tidak menyangka kedatangan mereka. Ia mengenali wajah-wajah yang turun dari bus. Lalu berkata dengan nada tak percaya, itu kan anggota tim muda Seoul. Sementara itu, Song Yujun mengernyit, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia menyadari bahwa tidak ada pemberitahuan mengenai pertandingan sebelumnya. Tak pernah ada informasi tentang kedatangan lawan seperti ini. Dari dalam bus, Lee Jungwan akhirnya turun dengan langkah tenang. Pelatih SMA Dongil segera menyambutnya dengan ramah dan penuh hormat. Ia mengucapkan terima kasih karena telah bersedia datang dalam waktu yang begitu singkat. Mata Song Yujun langsung menajam, jantungnya berdebar. Dan pupil matanya menyusut saat menyadari siapa yang baru saja muncul di hadapan mereka. Ia ada di sini, Lee Jungwan. Pelatih SMA Dongil tersenyum, menyambut hangat kedatangan tim lawan. Menurutnya, menghadapi tim kuat seperti tim muda Seoul adalah kehormatan, dan mereka akan selalu diterima kapan saja. Kemudian ia menoleh dan bertanya dengan nada santai, apakah kedatangan Lee Jungwan hari ini untuk melihat perkembangan Hyungmin secara langsung? Namun Lee Jungwan hanya membalas dengan senyum samar. Ia menjawab bahwa kedatangannya kali ini untuk memastikan sesuatu. Pelatih SMA Dongil mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan, lalu bertanya hati-hati, ingin tahu apakah ada hal lain yang sebenarnya ingin disampaikan. Lee Jungwan menoleh dengan tenang. Ia balik bertanya, apakah memang masih ada hal yang perlu diragukan? Pandangannya kemudian beralih, menatap langsung ke arah Song Yujun yang berdiri tidak jauh dari sana. Setelah itu, ia kembali menghadap pelatih SMA Dongil. Sebuah senyum perlahan muncul di wajahnya. Ia berkata bahwa ada satu hal yang ingin ditanyakan. Pelatih berdiri tegak di depan papan taktik, lalu mengumumkan dengan suara tegas kepada seluruh pemain. Ia menyadari bahwa pemberitahuan ini mendadak. Namun untuk hari ini, sesi latihan akan diganti menjadi pertandingan persahabatan melawan tim muda Seoul. Susunan pemain sudah dipasang di papan pengumuman, dan mereka diminta untuk mengeceknya sendiri. Latihan pemanasan harus dimulai dalam 10 menit. Begitu mendengar instruksi itu, para pemain segera berkumpul dan bergerak cepat menuju papan untuk melihat daftar nama. Di tengah kerumunan, Song Yujun menepuk bahu Hyungmin dengan lembut, lalu menatapnya dengan serius. Dengan nada penuh tekad, ia menyampaikan sesuatu yang hanya bisa dimengerti oleh mereka berdua. Ia memastikan bahwa Hyungmin sudah melihat sendiri siapa yang datang hari ini, yaitu pelatih Lee Jungwan. Dan karena itu, setiap umpan yang akan ia kirimkan ke arah Hyungmin hari ini, tidak bisa dianggap biasa. Ia bertanya dengan tajam, apakah Hyungmin benar-benar siap untuk menerima semuanya? Sebuah perintah sederhana namun tegas datang pada Song Yujun. Hyungmin diminta mencetak semua gol yang mungkin tanpa alasan dan tanpa ampun. Tapi tiba-tiba, Hyungmin menunjukkan sesuatu di papan taktik yang baru saja dipasang oleh pelatih. Song Yujun mendekat. Awalnya tak merasa ada yang aneh. Ia mengira susunan pemain pasti seperti biasa. Tak ada kejutan berarti. Namun saat matanya menelusuri deretan nama dengan lebih teliti, tubuhnya langsung membeku. Dai Jinhao, Hong Shimin, bahkan Shin Kyung-road, semua ada. Tapi satu nama besar yang seharusnya selalu mengisi lini depan tak ada di sana. Hyungmin, sang penyerang andalan, hilang dari daftar pemain utama. Yujun memandangi papan itu lama, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Napasnya tertahan sebelum akhirnya mengalir keluar sebagai desahan pelan. Ia merasa seperti ingin menyerah. Dalam hati, ia meragu apakah semuanya sudah berakhir untuknya. Namun di sisi lapangan, berdiri seseorang yang memperhatikan segalanya dengan cermat. Lee Jungwan, pelatih tim nasional U17, tak mengalihkan pandangannya dari kerumunan pemain yang membaca papan strategi. Ia tahu Song Yujun memiliki kemampuan mengoper bola yang luar biasa.
seperti yang ia lihat pada pertandingan sebelumnya. Tapi tanpa penyerang andalan sekelas Son Heung-min. Akankah anak itu masih bisa menciptakan keajaiban yang sama? Sebuah senyum penuh tantangan muncul di wajah Jungwon. Ia ingin melihat langsung kekuatan yang mungkin membawa anak itu masuk ke skuad nasional muda. Song Yujun mengepalkan tangannya dengan tekad yang mulai menyala kembali. Tidak ada jalan mundur. Pertandingan persahabatan antara Dongil High School dan tim muda Seoul resmi dimulai. Peluit berbunyi nyaring, menandakan babak pertama pertandingan dimulai.